Selamat datang di Desa Margomulyo, Dusun Jepang, Kabupaten Bojonegoro. Sebuah kampung dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang lestari. Di tengah keindahan alamnya, Kampung Samin masih memegang teguh ajaran sedulur sikap Samin. Tradisi dan nilai-nilai lokal masih dijalankan, sehingga terbentuknya kerukunan antara kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat Kampung Samin sebagian besar memanfaatkan sumber daya alam secukupnya dan menjaga kelestariannya agar seimbang. Desa Margomulyo, Dusun Jepang, Bojonegoro adalah contoh nyata bagaimana alam dan budaya dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Semoga keindahan dan kelestarian ini dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan kesempatan pada kali ini saya bersama Pak Bambang selaku penerus ajaran Samin generasi ke berapa Pak? Kelima. Nah sekarang saya mau tanya-tanya sedikit, boleh kan Pak ya? Monggo. Ini saya kan dari Universitas Bojonegoro, KKN di sini yang belajar tentang ajaran Samin. Yang pertama ada sejarah Samin itu seperti apa Pak? Boleh sampai ceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Sejarah Samin ini pertama dimulai dipimpin beliau yang bernama Mbah Suro Sentiko. Nama aslinya adalah Raden Kohar. Raden Kohar ini putra dari Raden Surowijoyo yang lahir di desa Pelosok Kediren, Randu Blatung, Blora. Nah, Mbah Suro Sentiko kala itu membuat pergerakan perlawanan kepada pemerintah penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Nah, berbeda dengan para pejuang lainnya kala itu. Kalau Mbah Suro Sentiko tanpa ada perlawanan secara fisik. Jadi bisa diistilahkan pergerakan itu semacam dom sumuruping banyu, jadi ibarat jarum masuk air. Jadi memang tidak menimbulkan gelombang tapi bisa menembus jantung ke pemerintahan penjajah. Jadi bentuk perlawanannya salah satunya itu dengan cara tidak mau berpajak, tidak boleh sekolah, terus kalau diperintah sesuai apa yang diperintahkan. Karena apa? Mbah Suro Sentiko tidak ingin memberi dan tidak mau diberi oleh pemerintah penjajah. Kenapa tidak boleh bayar pajak? Karena pajak saat itu untuk membangun negeri Belanda. Kenapa tidak boleh sekolah? Karena sekolah saat itu dikuasai pemerintah Belanda. Ketika anak cucunya nanti sekolah berarti sudah pasti kena pengaruh pemerintah Belanda. Maka anak cucunya tidak diizinkan untuk sekolah. Dan kalau diperintah sesuai apa yang dikatakan, semisal disuruh membersihkan rumah, ya isinya rumah dikeluarkan semua. Karena apa? Pengennya tidak mau diberi dan tidak memberi kepada pemerintah penjajah, biar dianggap orang stres atau orang gila, agar tidak diperintah lagi kan gitu. Misalkan suruh dangir jagungnya yang dicangkuli itu memang sengaja karena tidak menolak tapi malah merugikan, agar tidak diperintah lagi. Kemudian kalau ditanya dari mana, dari belakang mau kemana, mau ke depan, itu dengan tujuan menyembunyikan identitas. Karena kalau diberitahu dari si A dan mau ke si B, maka si A dan si B tadi sudah pasti ketahuan bahwa beliau pengikutnya Mbah Suro Sentiko. Karena Mbah Suro Sentiko pengen menyelamatkan saudara dan tetap jujur kepada musuh, maka ketika ditanya dari mana, dari belakang mau kemana, mau ke depan, jenengmu sopo, lanang, seperti itu. Nah, akhirnya ada sebutan sedulur sikap, jadi bentuk sikap perilaku melawan pemerintah penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Dengan pergerakan seperti ini ternyata pengikutnya Mbah Suro Sentiko ini sudah menyebar di mana-mana. Akhirnya di tahun 1907 Mbah Suro Sentiko ditangkap oleh pemerintah penjajah Belanda kala itu. Beliaunya pengennya dibuang ke laut. Ketika yang membuang sampai rumah ternyata beliau sudah di rumah. Kemudian ditembaki di halaman rumah Ndorositen. Tetapi yang kesakitan malah istrinya Ndorositen. Mbah Suro Sentiko tidak apa-apa. Kemudian dipanggil di rumah, diberi racun 11. Ya, kala itu Ndorositen pasrah kan ikloro wedang gitu. Wedang dia enak, dijawab Ndorositen enak. Maka dijawab Ndorositen enak, diminum jadi wedang beneran. Karena apa? Yang dipegang oleh Mbah Suro Sentiko adalah kukuh pangucap.
Jadi apa yang diucapkan itu yang terjadi. Maka pituturnya Mbah Surosentiko yang utama itu adalah kejujuran. Ketika apa yang diucapkan itu, ya itu yang terjadi karena itu jujur. Kemudian setelah itu Mbah Surosentiko mengeluh, lah yo podo Jawane jak ngukoni negarane ora gelem. Nah, dari tembung podo Jawane itu kan dibiasakan sami-sami Jawine. Akhirnya dikenal dengan gerakan samin. Jadi samin itu pada intinya sami-sami, tidak boleh membeda-bedakan. Itu sekilas sejarah asal-muasal perjuangan Mbah Surosentiko yang dikenal dengan sebutan sedulur sikep samin itu. Baik Pak, paham. Berarti sampai dengan penjajahan Belanda ya Pak ya, dari penjajahan Belanda. Nah sekarang masih ada nggak Pak yang ajaran yang melekat sampai sekarang untuk ajaran samin itu? Ya pasti masih lah, karena apa, kita saat ini melestarikannya adalah pituturnya. Orang Jawa kan pitutur adalah ajaran lisan, jadi memang tidak tertulis. Jadi gini, Mbah Surosentiko itu sudah ada pesan sebelum meninggal, yen wis tukul Kanjeng Jawa tinggi Jawa tunggu rakyat manggon buri manut tumbak banyu. Jadi kalau sudah ada pemimpin orang Jawa yang dipimpin orang Jawa kan berarti sudah merdeka. Manggon buri manut tumbak banyu itu berarti di belakang pemerintahan mengikuti yang peraturan yang berlaku. Jadi kapan ini dilaksanakan dan kapan ini ditinggalkan itu ada pakemnya gitu. Kemudian ajaran-ajaran yang kita lestarikan sampai saat ini yaitu tentang kejujuran. Kalau di ajaran samin itu prinsipnya ada 3, angger-angger partikel, angger-angger pangucap, angger-angger lakonono. Jadi kalau diterjemahkan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kalau kita harus menjaga pikiran kita yang baik, maka kita harus jujur berucap pun yang baik. Ketika sudah berucap yang baik, maka kita lakukan pun yang baik. Jadi inti ajaran samin itu. Kalau di prasasti di depan itu ada ringkasan 5 pitutur Mbah Samin. Yang pertama, laku jujur sabar trokal trimo. Kedua, ora oleh dengki serai dawan kemarin pepinek barang liyan. Kemudian ojo mbidus padha padane kabeh dulur. Yang keempat, ojo waton ngomong-ngomong sing waton, dan rasa rumangsa. Jadi kalau di ringkasan pitutur Luhur Mbah Samin ini bisa dikatakan ini sebuah ajaran universal. Karena apa, di agama apapun pasti ada, di suku apapun pasti ada, makanya disebut samin itu sami-sami. Ya Pak, baik. Nah yang sekarang juga di masyarakat kenapa Pak kok ada yang mitos-mitos terkait tidak bayar pajak atau tidak boleh sekolah, dan juga kalau di tamu di samin itu kalau nggak dimakan makanannya nggak dikasih lagi, itu masih berlaku atau memang tidak ada Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bentuk perlawanannya sedulur sikap itu yaitu sikap perilaku untuk melawan pemerintah penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Kenapa tidak membayar pajak? Sudah saya jelaskan bahwa pajak saat itu untuk membangun negeri Belanda. Kenapa tidak sekolah? Karena sekolahan saat itu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Tadi sudah sampaikan bahwa yen wis tukul Kanjeng Jawa tinggi Jawa tunggurat manggon buri manut tumbak banyu. Nah, ketika saat ini sudah merdeka, ya semuanya tetap kita jalankan, mau membayar pajak, mau sekolah, kalau diperintah ya kita jalankan. Jadi ketika ngapunten kalau di luar sana ada masih punya persepsi seperti itu, berarti mereka nyamin, bukan orang samin. Kalau orang samin itu punya pakem. Jadi kapan ini dilaksanakan dan kapan ditinggalkan itu ada pakemnya. Gitu. Mungkin cukup Pak. Yang terakhir ini kan Pak Bambang punya ada UMKM Batik Obor Sewu. Nah sekarang setiap hari Kamis sudah dibuat di dinas-dinas di Bojonegoro. Nah itu sejarahnya gimana Pak sampai terbuatnya Batik Obor Sewu? Jadi gini, kalau motif Obor Sewu itu dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangannya Mbah Surosentiko, di mana waktu itu Mbah Surosentiko mengumpulkan pengikutnya malam hari di Tanah Lapang. Kenapa malam hari? Agar tidak diketahui oleh pemerintah Belanda. Nah, di Tanah Lapang itu Mbah Surosentiko itu waktu mengumpulkan anak buahnya itu memakai lampu penerangan obor untuk mengelilingi Tanah Lapang itu. Nah, dari sekian banyaknya obor itu dikenal dengan Obor Sewu. Jadi motif Obor Sewu itu untuk mengenang sejarah perjuangan Mbah Surosentiko. Kemudian filosofi keduanya, obor itu kan berarti lampu penerang. Nah, pengennya pituturnya Mbah Surosentiko ini bisa menjadi penerang bagi generasi
penerusnya. Nah, untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa di hari Kamis minggu pertama dan minggu ketiga memakai pakaian dinas harian, pakaian adat Samin yang bermotif obor sewu. Jadi ya kami berterima kasih kepada Pemkab Bojonegoro telah mengapresiasi ikut melestarikan ajaran Samin ini dengan cara kebijakan pemakaian PDA adat obor sewu. Untuk penjualnya sendiri langsung ke sini ya Pak, untuk batiknya? Memang dari tahun 2019 obor sewu itu sudah memiliki hak cipta bahwa kita sepakat tidak menjual di luar dengan tujuan orang yang memakai motif obor sewu ini punya kebanggaan, punya cerita bahwa pernah datang ke Samin. Kalau kita jual bebas di pasaran nanti tidak ada bedanya dengan motif batik-batik lainnya. Ya, siap Pak. Mungkin cukup ya Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.